Saya mempunyai teman, dia bekerja di lembaga keuangan konvensional. Jabatan sudah lumayan sampai ke seksi kredit. Dia membaca dan mendengar kajian bahwa riba itu haram sampai ke pegawainya tingkat tinggi hingga OB. Maka teman saya ini terjadi dilema, satu sisi nyaman gaji besar, satu sisi dia mengingat dosa dan tidak halal. Maka dalam hal ini bagaimana sikap teman saya ini? Keluar dari pekerjaan atau tetap bekerja dengan syarat membayar zakat, infak dan sedekah. Kalau opsi keluar dari pekerjaan, apakah aset yang didapat dari pekerja harus dikeluarkan atau dibersihkan? Mohon pencerahan masalah ini, menyangkut masalah ribawi, Ustaz. Itu teman saudara atau saudara sendiri? Pilih nyaman gaji besar tapi dosa, atau pilih berhenti dan akan diberkahi oleh Allah? Tinggal dipilih saja. Nyaman gajinya besar ning dosa terus, sampai nanti datang menghadap Allah mempertanggungjawabkan itu. Atau berhenti, tidak punya gaji, tetapi akan ada pertolongan dan berkah dari Allah. Ya tinggal dipilih saja. Terkait dari riba, kok mohon penjelasan apa lagi yang harus dijelaskan? Allah sudah menjelaskan dengan sangat tegas, detail. Nanti dibaca lagi itu Al-Baqarah 275 sampai 279. Itu sudah tegas sekali dari Allah. Dan kalau Bapak Ibu baca arti dari ayat-ayat itu saja, itu sudah cukup mafhum. Sudah sangat mudah kita pahami dari membaca artinya itu. Apalagi yang harus dijelaskan terkait riba? Riba itu tidak bisa dihilangkan dengan membayar zakat, sedekah, infak, tidak bisa. Hilangnya riba hanya bisa dilakukan dengan berhenti. Tinggalkan riba, berhenti total, maka akan halal penghasilannya. Tidak ada ceritanya penghasilan yang tidak halal kok tiba-tiba menjadi halal ketika dibayar sedekah, zakat, infak, digunakan untuk haji. Tidak ada ceritanya penghasilan haram tetapi dikeluarkan untuk zakat, infak, sedekah, haji dan umrah kok penghasilannya menjadi halal. Itu tidak ada ceritanya. Haram ya haram. Ada orang korupsi, uang korupsinya digunakan untuk haji, untuk umroh. Ya haji umrohnya tidak akan diterima oleh Allah. Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha thayyib, maha baik, maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang thayyib-thayyib, yang baik-baik, yang suci-suci. Uang hasil garong, uang rakyat digunakan sedekah, digunakan membantu, digunakan haji, digunakan umrah, ya tetap korupsinya haram, tetap. Amal baiknya, hajinya, umrahnya tidak akan diterima oleh Allah. Itu kata Rasulullah begitu. Kita jadi mukmin itu yang cerdas, jangan jadi mukmin yang bodoh. Ora apa-apa tak maling baru kita nggone haji, nggone umrah.
engko dosa malingku ketutup karo haji karo umrohku. Sejak kapan seperti itu? Ndak ada ceritanya. Dari Nabi ndak pernah ada itu. Maka hanya ada satu cara untuk menghilangkan riba, kemudian mendapatkan penghasilan yang halal. Hanya ada satu cara, berhenti total dari riba. Lu nanti saya makan apa? Saya bagaimana anak saya? Lah ini bisikan-bisikan yang dihembuskan oleh setan. Ketika ada seorang hamba mau hijrah ke jalan yang Allah ridhoi, setan gak rela karena dia akan kehilangan teman. Maka setan masukkan hembusan itu, hembusan tentang kemiskinan, kemelaratan, kefakiran. Kamu nanti kalau berhenti dari pekerjaan ribawimu, terus kamu mau makan apa? Bagaimana anak istrimu? Piye cicilan omahmu? Bagaimana? Memang sudah begitu setan itu, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Coba diingat kembali itu ayatnya. Setan akan terus membisiki hamba Allah tentang kefakiran. Kalau ada hamba Allah yang mau menjalankan kebenaran, dalam hal ini hijrah dari riba, bisikan setan, kowe engko ra iso mangan, kowe engko ra iso bayar SPP, kowe engko ra iso ini, kowe ra iso ngene. Akhire ora sida. Berarti tidak yakin dengan janji Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi kami menolong hamba kami yang beriman, itu kata Allah. Kalau Allah sudah tunjukkan jalan kebenaran, jalan yang Allah ridhoi, ada hambanya yang mau hijrah dari keburukan, meniti jalan kebaikan. Kalau memang yakin betul 100% kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Allah akan tolong dia. Ya, mari dibaca ayatnya. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Ini toh yang sering kita rasakan. Ini toh yang sering kita alami, takut miskin, takut fakir, takut melarat. Kalau mau hijrah dari riba, perasaan seperti ini toh yang sering kita rasakan. Engkau gek ra iso mangan, ra iso bayar SPP, ra iso ngene. Ketahuilah Bapak Ibu, kalau kita mau hijrah dari riba menuju yang halalan thayyibah, akan ada bisikan setan seperti ini. Kalau kita ikuti bisikan setan ini, ya sudah kalah kita. Datang menghadap Allah, menjadi pelaku-pelaku riba. Na'udzubillah. Tapi jika kita hijrah, akan ada ujian keimanan dan ketakwaan. Tidak ada ceritanya orang yang hijrah dari keburukan menuju kebaikan tidak Allah uji, itu tidak pernah ada ceritanya. Hijrah dari riba pasti akan Allah uji. Kowe tenanan porak. Kamu itu betul-betul mau meninggalkan riba atau tidak?
diuji oleh Allah. Begitu baru menjalani ujian kesulitan, tiba-tiba rakuat balik lagi ke riba. Ingat Bapak Ibu, sesuatu yang berkaitan dengan riba itu memang mudah mendatangkan hasil, tetapi tidak ada berkah di situ. Jumlahnya meski kelihatan banyak, tapi ingat Allah pernah memberi satu ketegasan, yamhaqullahu riba. Allah akan hancurkan secara total segala hal yang berkaitan dengan riba. Meski di awal tampak menyenangkan, karena rumangsa mendapat kecukupan, hasilnya banyak, tetapi satu saat nanti Allah akan hancurkan itu secara total. Segala hal yang berkaitan dengan riba akan Allah hancurkan, akan Allah binasakan secara total. Nah, tinggal kita pilih mana. Makanya menjalankan Islam itu tidak bisa sendiri, Bapak Ibu, harus dalam kebersamaan. Sekarang mau hijrah dari riba, terus bagaimana? Anak istri butuh makan ini itu dan lain sebagainya. Kalau saya hijrah hari ini, terus bagaimana dengan keluarga saya? Kalau sendirian ya mumet kita. Tapi kalau kita menjalankan Islam secara kebersamaan, tidak perlu pusing. Karena akan ada saudara-saudara mukmin kita membantu, mengawal untuk saudaranya lepas dari riba. Mengarahkan, membimbing, menguatkan, membantu. Maka hijrah dimulai, harus segera dimulai. Nanti siapa yang kasih makan? Yang kasih makan Allah. Ar-Razzaq itu Allah. Bukan lembaga-lembaga ribawi, tetapi Ar-Razzaq itu Allah. Keyakinan itu harus kita tanamkan dalam hati bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Jangan pernah meragukan sedikit pun kemahakuasaan Allah dalam mencukupi hamba-hambanya, memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Jangan diragukan sedikit pun. Tapi kalau Allah tak coba hijrah dari riba, tenan nopo ora janji Allah, berarti ragu pada Allah. Allah nggak suka dicoba hambanya. Kalau iya ya, tidak. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hendaknya hambaku itu meminta kepadaku, memohon kepadaku, wal yu'minu bi, dengan penuh keyakinan. Keyakinan tanpa ragu itu namanya iman. Maka kalau kita mohon kepada Allah harus dengan yakin tanpa ragu akan kemahakuasaan Allah. Kalau hanya coba-coba, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kita mohon pada Allah, landasannya yakin tanpa ragu. La'allahum yarsyudun, pasti mereka akan lurus dalam permohonannya, lurus dalam bersyukur. Ketika Allah jawab doa-doanya, dia akan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan, semakin yakin terhadap janji Allah. Mau hijrah dari riba, tinggal yakin atau ragu kepada Allah. Kalau yakin sepenuh hati, kemudian habis itu usaha untuk mencari rezeki secara halal dan thayyib dilakukan. Doa terus terpanjatkan, maka Allah akan tuntun secara perlahan namun pasti. Akan plek ngene lo. Dan cara yang Allah tunjukkan seringkali di luar
apa yang disangka oleh manusia. Koyone sekarang itu koyo abot banget, wah iki gajine gede ngene-ngene. Kalau tinggalkan pekerjaan itu saya dapat dari mana? Kalau kita yakin kepada Allah, kemudian usaha lahirnya dilakukan, kemudian terus doa terpanjatkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mengharapkan keridhaan Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Allah yang akan menuntun plek 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 gitu. Maka riba sudah sangat jelas penjelasan dari Allah, penjelasan dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, segala bentuk riba jahiliyah kulluha maudu'ah, sudah dihapus. Lah kalau kita berhenti dari riba, berhenti dari pekerjaan itu, apakah aset-aset yang dulu terbeli dari hasil riba juga harus dimusnahkan? Al-Baqarah 275, coba dibaca. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 275. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya. Nah ini perhatikan, faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih. Ya, terus orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan itu, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini terkait dengan pertanyaan tadi, apakah aset-aset juga harus dimusnahkan? Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Kalau dulu belum tahu tentang larangan riba dari Allah dan Rasulnya, setelah ngaji sekarang jadi tahu, maka yang harus dilakukan fantaha, segera berhenti dari riba. Falahu ma salaf, dan baginya apa yang telah berlalu. Artinya apa yang dia ambil ketika belum tahu tentang larangan riba dari Allah dan Rasul. Jadi asetnya tidak perlu dimusnahkan. Falahu ma salaf, falaka ma salaf, bagimu apa yang sudah berlalu sebelum datang atau sebelum mengetahui larangan tentang riba. Wa amruhu ilallah, urusannya terserah Allah. Dan mohon ampun kepada Allah. Tetapi ingat akhir ayat itu, mari kita baca itu dengan mata hati yang bening,
hati yang penuh dengan keimanan. Waman ada, sapa sing baleni, sapa sing ngeyel, tetap riba padahal dia sudah tahu larangan itu, faulaika ashabun nar. Mereka penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya dalam siksa neraka itu. Untung dunyone, seneng dunyone terkait riba ora sepiro. Begitu mati nanti sampai di hadapan Allah, kata Allah, faulaika ashabun nar, penghuni-penghuni neraka, kekal di dalam siksa neraka itu selama-lamanya. Ini yang mengatakan Allah, ketetapan ini datang dari makom tertinggi, dari Allah Sang Maha Tinggi. Ya, siapapun yang sudah tahu ketetapan ini tetap mau ngeyel bergudul, ya monggo. Berarti siap menjadi penghuni-penghuni neraka, nauzubillah. Loh, kalau zaman sekarang kita tidak bisa menghindar 100% dari riba. Kalau memang tidak bisa 100%, tetapi sudah ada mengarah ke sana, ke syariah, ya, meski belum 100%, tentu kita akan hijrah, akan memilih ke syariah meski belum 100% syariah. Ada 10% syariah, 0% belum syariah. Tentu kita sebagai mukmin pilih yang 10% syariah. 20% sudah syariah. Ada lembaga yang 0 syariah. Tentu kita pilih yang 20% syariah. Mala yudraku kulluhu la yutrak kulluhu. Segala sesuatu yang tidak bisa dicapai, diraih semuanya, tidak ditinggalkan semuanya. Untuk 100% syariah, lembaga keuangan memang belum bisa di negeri kita 100% syariah. Tetapi kalau sudah ada yang mengarah 20%, 30%, 40%, 50% atau 60%, meski belum 100%, tapi dia sudah mengarah ke syariah, ya tentu kalau kita harus bermuamalah dengan lembaga keuangan, semaksimalnya kita pilih yang syariah. Ya, keluarga besar MTA mulai segera hijrah dari riba. Hijrah dari riba. Karena tidak main-main ini apa yang menjadi penegasan dari Allah. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jangan lantas kita berpikir ngerti ora sah ngaji. Bareng ngaji jadi ngerti larangan riba. Pekerjaan saya terkait dengan riba, saya harus meninggalkan. Terus sing gaji aku sopo? Sing gaji nanti Allah. Ar-Razzaq itu Allah. Tanamkan keyakinan itu dalam hati. Jangan mengikuti bisikan setan, dibisiki melarat, miskin, fakir, akhirnya kita ketakutan. Tidak jadi hijrah dari riba. Ketika tinggalkan dunia, masih sebagai pelaku-pelaku ribawi, ya sudah, nanti hujahnya apa di hadapan Allah? Ada pertanggungjawaban. Dan ada 4 orang yang dilaknat oleh Rasulullah terkait dengan riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Wa mukilahu, orang yang memberi riba. Wa syahidaihi, 2 orang saksi transaksi ribawi.
wa katibahu, pencatat transaksi ribawi. Kata Nabi di akhir hadis beliau itu, hum sawaun, mereka itu sama-sama, sama saja berada dalam laknat Rasulullah. Baik pemakannya, baik yang memberinya, baik dua saksinya, baik pencatat ribanya, itu sama-sama hidup dalam laknat Rasulullah. Kalau Rasulullah melaknat, tentu Allah pun juga demikian. Maka ketetapan dalam akhir ayat ini 275 ini, wa man ada faulaika ashabun narhum fiha khalidun. Tentu masalah riba, untuk hijrah dari riba harus serius, harus sungguh-sungguh. Itulah salah satu kenapa menjalankan Islam tidak bisa nafsi-nafsi. Harus dalam kebersamaan, saling menguatkan, saling menopang, saling menolong, saling meringankan, biar tetap berada di jalan kebaikan dan kebenaran. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk hijrah dari riba. Amin. Terus ada lagi? Ada susulan tentang riba, Ustaz. Oh, nasihatnya. Saya dulu pelaku riba. Alhamdulillah sudah hijrah saat Al-Ustadz Ahmad Sukino masih hidup. Hobi saya suka ngutang. Pekerjaan dulu pimpinan sebuah koperasi. Mohon doa yang terbaik buat keluarga dan bisnis saya. Yang saya tanyakan, Ustadz, di koperasi saya dulu masih diterapkan aturan-aturan atau kebijakan yang saya buat. Apakah dosa jariah saya masih tetap mengalir walaupun saya sudah tidak bekerja di sana? Hal ini yang sering membuat saya bersedih hati. Apa yang harus saya lakukan untuk memutus dosa jariah tersebut, Ustaz? Datang ke koperasi itu, sampaikan pada pimpinannya bahwa kebijakan-kebijakan yang dulu saya pernah buat di koperasi ini, mulai detik ini saya cabut. Terlepas nanti kemudian tetap dijalankan oleh koperasi itu, yang penting jenengan sudah datang memberikan ketegasan, mengatakan ini kebijakan yang buat saya, ini tidak sesuai dengan syariah, ini ada sistem ribanya, maka saya mohon ampun kepada Allah dan kebijakan ini jangan diberlakukan lagi. Sudah harus disampaikan itu. Terlepas nanti pimpinannya tidak peduli, ya sudah. Yang penting jenengan punya ma'dzirah di sisi Allah. Punya ma'dzirah, punya alasan untuk berlepas dari tanggung jawab itu. Jenengan sudah datang ke sana, ngomong baik-baik dan penuh ketegasan, mencabut kebijakan yang dulu pernah jenengan buat. Dan mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Ini kalau enggak ngaji, ya ora bingung. Begitu ngaji, oh ternyata Islam itu tidak hanya sebatas sholat, puasa, haji, umrah. Tidak hanya sebatas itu. Ternyata Islam itu selain ibadah-ibadah mahdhah, ternyata ada hal-hal yang diatur juga oleh Islam dalam hal muamalah. Muamalah maliyah juga begitu, diatur dalam Islam. Ternyata Allah juga perintahkan, Allah jelaskan, Allah tegaskan. Salah satu pembuktian keimanan adalah mencari nafkah dengan halal dan thayyib. Orang Islam tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tapi harus juga mencari nafkah secara halalan thayyibah. Apa yang Allah perintahkan kepada Rasul, kepada para Rasul Allah, itu pula yang diperintahkan Allah kepada hambanya yang beriman. Dalam sebuah sabda Nabi kita
pernah bersabda ya, bahwasanya innallah amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah perintahkan hamba-hambanya yang mukmin sebagaimana perintah Allah kepada para rasulnya. Wa qala, perintah Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 itu Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah dari yang thayyib-thayyib, halal zatnya, halal cara pemerolehannya. Halal zatnya, thayyib cara pemerolehannya. Makanlah wahai para rasul yang baik-baik dan beramal solehlah wahai para rasul. Inni bima ta'maluna alim. Karena sesungguhnya aku itu maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Itu kata Allah, perintah Allah kepada rasulnya. Dan di Al-Baqarah 172 Allah juga perintahkan pada hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai hamba-hamba yang beriman, buktikan keimananmu. Salah satu pembuktian keimanan kita adalah makan dari yang thayyib-thayyib. Cari nafkah secara halal dan thayyib. Jadi terkait nafkah, ternyata Allah dawuh pada rasulnya, semua rasul Allah itu untuk mencari yang halal dan thayyib. Begitu pula Allah perintahkan hambanya yang beriman cari nafkah secara halal dan thayyib. Jadi apa yang Allah perintahkan terkait nafkah yang halal dan thayyib kepada semua rasulnya, itu pula yang Allah perintahkan kepada hambanya yang beriman. Ya, maka datang ke koperasi itu ya. Sampaikan, itu dulu kebijakan yang saya buat. Karena ini tidak sesuai syariah, maka saya mohon jangan diberlakukan lagi. Dan mulai hari ini saya cabut, ini sudah bukan dari saya. Beritahu koperasinya dengan tegas ya. Perkara nanti tetap dijalankan sesudah jenengan kondur, tetap dijalankan, yaitu berarti urusan koperasi yang sekarang dengan Allah sudah tidak lagi tanggung jawab panjenengan. Ya, ada lagi.